Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Paham Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asesmen kompetensi minimum dengan materi bangun datar rumah ideal dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Paham Channel. Baik, kali ini kita akan bahas tentang literasi numerasi yang ada kaitannya dengan rumah ideal sebagai berikut. Silahkan dibaca dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel sebelah kiri, tabel rumah ideal. Ada ruangan, kamar tidur utama sampai dengan gudang. Dilengkapi dengan ukuran yaitu panjang dan lebar. Untuk soal yang pertama terkait dengan rumah ideal, Pak Ali berencana akan membangun rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan satu anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Poin 1, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Poin 2, Pak Ali tidak membuat kamar khusus untuk tamu. Poin 3, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Pertanyaannya, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal. Karena terkait dengan luas tanah, kita akan memunculkan luas masing-masing ruangan, di mana luas sama dengan panjang kalikan lebar. 4 kali 3, 12, 3 kalikan 3, 9, sampai dengan 3 kalikan 2 sama dengan 6. Kita akan cross-check satu persatu ruangan yang harus ada pada rumah Pak Ali. Kamar tidur utama, pasti. Kemudian kamar tidur anak, karena dia mempunyai satu anak. Oke. Kamar tidur tamu, kita hilangkan, karena tidak sesuai dengan poin yang kedua. Berikutnya, kamar tidur asisten rumah tangga, kita hapuskan, tidak sesuai dengan poin yang pertama. Ruang tamu oke. Ruang makan oke, dapur oke, garasi oke, kamar mandi oke, gudang oke. Jika kita jumlahkan, 78,75 meter persegi. Tapi ingat, poin yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Artinya, luas tanah minimal, tambahan dari kamar mandi, ditambah dengan 78,75. Yaitu 82,5 meter persegi. Berikutnya, soal yang kedua masih terkait dengan soal yang pertama. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ada optionnya. Silakan diperhatikan A, B, C, dan D. Perlu diingat untuk soal yang pertama, luas minimal rumah ideal untuk Pak Ali adalah 82,5 meter persegi. Kemudian, Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Arti dari 1 are ini sama dengan 100 meter persegi. Sehingga dari option A, B, C, D yang benar adalah yang ya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi.
dari 100 meter persegi yang dibeli oleh Pak Ali. Kemudian 15 meter perseginya untuk halaman rumah. Baik, berikutnya soal yang ketiga masih terkait dengan rumah ideal. Kali ini kita akan bahas tentang denahnya. Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah sebagai ini. Pada denah bagian kanan atas ini terdapat ruangan, kemudian dilengkapi dengan ukurannya, panjang dan lebar. Langkah pertama kita akan mencari ukuran masing-masing dari ruangan. Ingat, tanda 2 ini maksudnya ukurannya sama. Kemudian tanda 3 ukurannya sama dengan tanda 3, tanda 1 sama dengan tanda 1. Kita akan cari dulu panjang dari tanda 3 ini. 3 meter, kemudian ini sama dengan ini 3 meter. Karena panjang totalnya 10, 3 artinya ini 4 meter. Berikutnya, 6 meter totalnya dibagi 2, 3 meter, 3 meter. Kemudian ini karena panjangnya sama, 3 meter. 3 meter dibagi dengan 2, 1,5, 1,5. Kita akan cross check dulu. Yang pertama adalah kamar tidur anak. 3 kalikan 3, sesuai. Artinya, ruangan ini termasuk kriteria rumah ideal. Berikutnya ruang makan. Kita akan cross check lagi ruang makan. 3 kalikan 3. Di sini 3 kalikan 4. Artinya pada denah ini tidak sesuai. Kamar mandi 2,5 kali 1,5. Di sini adalah 3 meter kalikan 1,5 meter. Tidak sesuai. Dapurnya sama, tidak sesuai. Kemudian kamar tidur utama seharusnya ukurannya 4 kalikan 3, di sini adalah 3 kalikan 3, tidak sesuai. Kemudian perhatikanlah ruang tamu. Karena ini ukurannya 3 meter, kemudian taman depan lebarnya 1 meter, maka ruang tamu ini adalah 2 meter kalikan 4 meter. Kita akan cross check lagi sebelah kiri. Ruang tamu harusnya 5 kalikan 3. Tentunya tidak sesuai. Garasi 3 kalikan 3. Kita akan cross check kembali garasi 5 kalikan 3. Tidak sesuai. Dari option A, B, C, D ini, yang benar adalah yang C, kamar tidur anak. Berikutnya, soal yang keempat masih terkait dengan rumah ideal sebagai berikut. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Perhatikan tabel sebelah kiri. Kita akan cari dapur. Idealnya adalah 3 kalikan 3, sama dengan 9. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Setuju. Karena dengan lahan 9 meter persegi, kita bisa membuat dapur dengan ukuran 3 kalikan 3 sama dengan 9 yang termasuk dalam kategori rumah ideal. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang asesmen kompetensi minimum dengan materi bangun datar yang ada kaitannya dengan rumah ideal dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.